Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 97. Kaladama dan Kalajana menjadi marah bukan main dan mereka melompat turun dari Pendapa lalu menyerang Parmadi yang sudah tiba di bawah Pendapa. Parmadi menyambut mereka dengan senjata seruling gadingnya. Ketika seruling itu bertemu dengan senjata dua orang Dwi Kala yaitu golok gergaji yang besar, panjang, dan berat, terdengar suara berdentang nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata. "Keparat, pecah kepalamu!" Bentak Kaladama dan tangan kirinya mendorong ke depan, mengerahkan Aji Kalabendu, aji pukulan andalannya yang mendatangkan angin yang mengandung bau amis memuakkan. Hawa pukulan dahsyat itu menyambar ke arah kepala Parmadi. Akan tetapi Parmadi yang mengenal aji pukulan ampuh, cepat mendorongkan tangan kirinya pula menyambut, bres. Bahkan para murid Bromo Dadali yang bertempur melawan pasukan Madura yang terdiri dari 30 orang itu, merasa tergetar oleh beradunya dua tenaga dahsyat itu. Akibat benturan tenaga itu, tubuh Kaladama terdorong ke belakang. "Hangus dadamu!" Kalajana kini juga mendorongkan tangan kirinya dengan aji tatit geni. Dari telapak tangan kirinya itu menyambar cahaya seperti kilat yang membawa api panas menyambar ke arah tubuh Parmadi. Akan tetapi Parmadi dengan tenangnya menghantam dengan seruling gading ke arah cahaya berapi itu. Dar! Cahaya berapi itu pecah berhamburan dan Kalajana hampir terjengkang, terhuyung ke belakang. Dia menjadi marah sekali seperti kakaknya, lalu dua orang jagoan Blambangan itu dengan nekat maju lagi dan menyerang dengan golok gergaji mereka. Parmadi menyambut dengan sulingnya dan terjadilah perkelahian yang seru. Namun, dua orang murid Bagawan Kalasrenggi itu mulai menjadi gentar, karena mereka merasakan betapa beratnya lawan mereka itu. Diam-diam dua orang Dwi Kala ini merasa penasaran sekali. Tingkat kepandaian mereka sudah termasuk kelas atas di Blambangan. Bahkan mereka merasa yakin bahwa mereka masing-masing masih lebih tangguh dibandingkan Randu Japang tokoh Madura itu. Akan tetapi kini, mengeroyok si seruling gading, mereka berdua merasa kewalahan. Baru sekarang mereka mengalami sendiri kebenaran berita yang mengatakan bahwa si seruling gading Parmadi merupakan seorang yang sakti mandraguna dan tentu akan menjadi penghalang besar bagi rencana penyerbuan Blambangan ke Pasuruan karena satria ini tinggal di Pasuruan. Sementara itu perkelahian antara Randu Japang melawan Muryani juga berlangsung seru. Namun, tokoh Madura murid mendiang Ki Harya Bakawulung ini tidaklah sehebat gurunya. Laki-laki tinggi besar bermuka brewok ini mulai terdesak hebat. Pedang di tangan Muryani berubah menjadi gulungan sinar, seolah menjadi banyak sehingga membuat Randu Japang repot. Sepasang kapaknya seolah menghadapi puluhan batang pedang yang menyambar-nyambar dan menyerang dari semua jurusan sehingga akhirnya dia hanya mampu menangkis, tidak dapat kesempatan untuk menyerang balik. Pertempuran antara 30 orang Madura melawan para murid Bromo Dadali juga berlangsung ramai sekali. Akan tetapi karena kini para murid yang tadinya terpengaruh oleh Ki Kiswoyo kini berbalik membela Bromo Dadali, maka tentu saja jumlah para murid ini lebih banyak, sekitar 2 kali lipat. Orang-orang Madura anak buah Randu Japang itu rata-rata tangguh. Akan tetapi lawan mereka adalah para murid Bromo Dadali yang sudah bertahun-tahun berlatih olahraga. Maka dalam pertempuran itu pihak Madura mulai terdesak dan banyak di antara mereka sudah terluka. Sebagian dari murid Bromo Dadali sibuk berusaha memadamkan kebakaran di Sanggar Pamujan yang telah menjalar ke samping rumah induk. Muryani terus mendesak lawannya. Kalau saja Randu Japang bertemu dengan Muryani sebelum menjadi istri Parmadi dahulu, tentu dia sudah roboh dan tewas. Melihat gurunya terkapar luka, Muryani yang dulu berwatak keras tentu marah sekali dan sudah menumpahkan kemarahannya dengan membunuh lawan yang melukai gurunya itu. Akan tetapi telah banyak terjadi perubahan pada watak wanita ini. Suaminya telah menuntunnya menjadi seorang wanita yang tidak lagi mudah dikuasai perasaannya. Maka ia pun tidak timbul keinginan untuk membalas dan membunuh Randu Japang, melainkan hanya ingin merobohkan tanpa membunuhnya. Inilah yang membuat sampai sekian lamanya Randu Japang masih dapat bertahan. Kalau saja Muryani mengeluarkan serangan mautnya, tentu lawannya itu sudah roboh sejak tadi dan tewas. Randu Japang merasa gentar bukan main. Dia melihat betapa Dwi Kala juga terdesak hebat oleh Parmadi dan orang-orangnya banyak pula yang roboh.
Karena gentar maka gerakannya agak mengendur dan dia menjadi lengah, maka ujung pedang di tangan Muryani menyambar dan melukai pundak kirinya sehingga kapak yang dipegang tangan kirinya terlepas dan terlempar. Randu Japang cepat membuang diri ke samping lalu bergulingan di atas tanah, bahkan lalu melompat keluar dari pendopo. Muryani tidak mengejar karena ia segera berlutut mendekati Girina. "Bapak Guru, bagaimana keadaan Bapak?" Muryani bertanya, cemas juga melihat dada, pundaknya dan punggung yang terluka sehingga bajunya berlepotan darah. "Muryani, jangan hiraukan aku. Tinggalkan. Cepat bantu Samimu menghadapi semua pengacau," kata Ki Ageng Branjang, terengah-engah. Muryani menoleh dan melihat betapa pertempuran masih berlangsung, sungguh pun kini pihak Bromo Dadali berada di atas angin. Juga ia melihat Sanuri masih berkelahi mati-matian melawan Kiswoyo. Ia lalu memanggil 2 orang murid Bromo Dadali yang berda paling dekat. Setelah 2 orang murid laki-laki itu naik ke pendopo, ia menyuruh mereka cepat mengangkat tubuh Ki Ageng Branjang ke dalam. Ia sendiri lalu melompat turun dari pendopo. Perkelahian antara Sanuri dan Kiswoyo berlangsung seru dan mati-matian. Keduanya mengeluarkan seluruh kemampuan dan mengerahkan seluruh tenaga untuk saling merobohkan. Karena mereka seperguruan, maka tingkat mereka memang seimbang dan sukar diramalkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada murid Bromo Dadali lain yang mencampuri pertandingan ini karena pertandingan ini di antara 2 orang murid utama yang biasanya juga melatih para murid mewakili Ki Ageng Branjang. Karena 2 orang murid utama itu berada terdekat dengan pendopo, maka Muryani menghampiri mereka. "Hei, mengapa kalian saling hantam sendiri?" tegurnya ketika melihat Sanuri berkelahi mati-matian melawan Kiswoyo. "Adi Muryani, dia pengkhianat. Dia bersekongkol dengan para penyerang," kata Sanuri. "Jahanam!" Muryani menerjang dan biarpun Kiswoyo mencoba untuk menghindarkan diri, tetap saja tamparan tangan Muryani mengenai pundaknya, membuat dia terpelanting jauh. Beberapa orang murid Bromo Dadali yang sudah tahu akan pengkhianatan Kiswoyo menyambut dengan serangan senjata mereka. Tak dapat dihindarkan lagi, tubuh Kiswoyo menjadi korban amukan sehingga dia tewas seketika. Kaladama dan Kalajana yang memang sudah repot dan terdesak menghadapi Parmadi, melihat betapa Randu Japang melarikan diri, Kiswoyo roboh dan tewas dan anak buah Randu Japang juga sudah kewalahan. Maka tanpa diperintah lagi, mereka berdua melompat jauh ke belakang dan melarikan diri. Parmadi juga tidak mau mengejar. Dia bertemu Muryani dan suami istri ini lalu membantu para murid Bromo Dadali menghadapi anak buah Randu Japang. Para prajurit Madura memang sudah kewalahan menghadapi murid Bromo Dadali yang jauh lebih besar jumlahnya, apalagi kini ditambah suami istri yang gagah perkasa itu. Mereka tidak kuat bertahan lagi. Banyak di antara mereka yang roboh terluka, bahkan ada 6 orang yang tewas. Melihat betapa Randu Japang dan Dwikala melarikan diri, tentu saja hilang nyali mereka dan mereka pun berserabutan melarikan diri sambil menolong teman-teman yang terluka dan meninggalkan mayat teman-teman yang tewas. Kebakaran pun dapat dipadamkan. Para murid Bromo Dadali merasa gembira bahwa mereka dapat mengalahkan dan mengusir musuh dan di pihak mereka hanya terdapat beberapa orang yang terluka. Akan tetapi kegembiraan ini segera berubah menjadi kedukaan ketika mendengar bahwa Ki Ageng Branjang tewas karena luka-luka yang dideritanya. Para murid yang menderita luka dirawat dan pemakaman jenazah Ki Ageng Branjang dilakukan dengan hikmat. Juga jenazah 6 orang prajurit musuh yang ditinggalkan kawan kayanya itu dikubur dengan sepatutnya oleh para murid Bromo Dadali, dipimpin oleh Ki Sanuri. Demikian pula jenazah Ki Kiswoyo.